Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak semua? Guru doain semoga sehat selalu ya. Pada hari ini kita akan belajar tema 3, tokoh dan penemuan. Di subtema 3, ayo menjadi penemu. Pembelajaran 4. Kamu telah belajar tentang penemuan lampu lalu lintas. Apa manfaat dari penemuannya? Dan apa yang harus kita lakukan untuk mematuhi rambu-rambu tersebut? Simaklah teks berikut ini. Rambu lalu lintas. Kita semua pasti sudah mengenal lampu lalu lintas. Kita sering melihat lampu lalu lintas di perempatan atau persimpangan jalan. Lampu lalu lintas terdiri dari 3 warna, yaitu merah, kuning, dan hijau. Tahukah kamu siapa yang nemuin lampu lalu lintas? Ia adalah Gareth Augustus Morgan, seorang warga Amerika berkulit hitam yang peduli dengan keselamatan orang lain. Morgan terpanggil untuk menciptakan sistem lampu lalu lintas setelah melihat terjadinya kecelakaan antara mobil dengan kereta kuda. Ia enggak ingin kejadian itu terus berulang. Hingga saat ini, penemuan Morgan sangat bermanfaat untuk mengatur lalu lintas dan menyelamatkan pengguna jalan dari kecelakaan. Nah, setelah kalian simak teks tersebut, rambu lalu lintas, sekarang kalian amati kembali teks tersebut. Kemudian cari atau temukan kosakata non baku dan kalimat tidak efektif dalam teks tersebut. Kemudian tuliskan kosakata non baku dan kalimat tidak efektif di buku tulis kalian masing-masing. Oke, kalau sudah, sekarang guru akan sebutkan dan jelaskan kosakata non baku dan kalimat tidak efektif. Kita mulai dari kosakata non baku yang terdapat pada teks rambu lalu lintas adalah pertama, yaitu ngelihat. Perbaikan kosakata baku adalah melihat. Ya. Kedua, nemuin. Perbaikan kosakata baku adalah menemukan. 3. Sistem. Perbaikan kosakata baku adalah sistem. 4. Enggak. Perbaikan kosakata baku adalah tidak. Nah, itulah tadi 4 kosakata non baku. Sekarang kita lanjut kalimat yang tidak efektif. Pertama, kita semua sudah pasti mengenal lampu lalu lintas. Perbaikan menjadi kalimat efektif adalah kita semua sudah mengenal lampu lalu lintas. Nah, itu yang pertama. Sekarang yang kedua. Tahukah kamu siapa yang nemuin lampu lalu lintas? Perbaikan menjadi kalimat efektif adalah tahukah kamu siapa penemu lampu lalu lintas? Oke, itulah tadi 2 kalimat yang tidak efektif
kemudian kita rubah tadi kalimat efektif. Kita menggunakan kosakata baku saat menulis surat resmi, ketika berpidato di acara resmi, saat menyusun laporan pengamatan atau karya ilmiah, dan kegiatan acara resmi lainnya. Kita menggunakannya karena kata baku tidak terpengaruh bahasa lain atau bahasa pergaulan di lingkungan kita atau di suatu daerah, sehingga mudah dimengerti semua orang. Selain itu, untuk menjunjung tinggi bahasa Indonesia, kamu telah mengetahui bahwa lampu lalu lintas diciptakan untuk keamanan dan kenyamanan pengguna jalan. Berikut ini contoh sikap melaksanakan kewajiban adalah: pertama, memiliki surat-surat yang lengkap seperti SIM dan STNK. 2. Memakai helm atau sabuk pengaman saat berkendara. 3. Berkendara dengan kecepatan normal. 4. Berkendara pada jalur jalan yang telah ditentukan. 5. Mengikuti rambu-rambu lampu lalu lintas. Sedangkan contoh sikap yang tidak melaksanakan kewajiban: pertama, berkendara tanpa menggunakan helm atau sabuk pengaman saat berkendara. 2. Belum memiliki surat-surat yang lengkap seperti SIM dan STNK. 3. Berkendara melawan arah. 4. Berkendara dengan kecepatan yang sangat tinggi. 5. Tidak mau berhenti ketika lampu lalu lintas sedang berwarna merah. Nah, itulah tadi contoh sikap warga kalau kita melaksanakan kewajiban di jalan raya, dan juga contoh pengguna jalan yang tidak melaksanakan kewajibannya. Sekarang akibat yang ditimbulkan kalau tidak melaksanakan kewajiban. Pertama, kita dapat ditilang polisi. Nah, itu kalau kita tidak mematuhi aturan lalu lintas. 2. Membahayakan diri sendiri dan orang lain. Jadi bukan cuma kita, tapi orang lain. 3. Mengakibatkan kecelakaan. Nah, ini. 4. Mengakibatkan luka, bahkan korban jiwa. 5. Mengalami kerugian akibat kendaraan yang rusak. Jadi bukan cuma kita yang luka, tapi kendaraan kita yang rusak. Jadi kita ongkosi lagi. Ketika seseorang tidak melaksanakan kewajibannya di jalan raya, apakah hal tersebut dapat mengganggu hak orang lain? Karena jalan umum digunakan banyak orang. Jadi setiap orang berhak mendapatkan keselamatan di jalan raya. Hal ini dapat terwujud jika setiap orang melaksanakan kewajibannya. Nah, sekarang ayo mengamati. Anak-anakku semua, silakan amati gambar rambu-rambu lalu lintas berikut ini. Di sini ada 7 rambu-rambu lalu lintas. Jadi kita akan cari apa arti masing-masing rambu lalu lintas tersebut.
Oke, gambar pertama ini artinya dilarang berjalan terus, wajib berhenti sesaat dan meneruskan perjalanan setelah mendapat kepastian aman dari lalu lintas arah lainnya. Sekarang gambar kedua. Nah, ini artinya dilarang berjalan terus apabila mengakibatkan rintangan, hambatan, gangguan bagi lalu lintas dari arah lain yang wajib didahulukan. Selanjutnya gambar ketiga. Rambu lalu lintas tersebut artinya dilarang berjalan terus pada persilangan sebidang lintasan kereta api jalur tunggal. Wajib berhenti untuk mendapat kepastian aman. Nah, sekarang kita lanjut gambar keempat. Ini artinya larangan masuk bagi kendaraan bermotor roda 2. Nah, lanjut kita gambar kelima. Ini arti rambu tersebut artinya rambu pendahulu petunjuk jurusan yang menyatakan arah untuk mencapai suatu tempat keluar dari jalan tol. Sekarang kita lanjut gambar ke-6. Ada yang tahu artinya, Nana? Betul, artinya rumah sakit. Jadi kalau kita ketemu dengan rambu ini berarti dekat dari rumah sakit. Oke, kita lanjut di rambu ke-7. Ini artinya rambu petunjuk jurusan daerah Kota Palu dengan jarak 30 km. Itulah tadi arti dari rambu-rambu lalu lintas. Sekarang manfaat rambu-rambu lalu lintas tersebut bagi pengguna jalan adalah sebagai peringatan sehingga dapat mencegah kecelakaan maupun sebagai petunjuk arah bagi pengguna jalan. Jika rambu-rambu lalu lintas tidak ada, pengaruhnya adalah terhadap pengguna jalan. Mereka tidak tahu bahaya yang mungkin ada sehingga dapat menimbulkan kecelakaan. Selain itu, pengguna jalan dapat kebingungan arah tujuan yang akan dituju. Nah, itulah tadi arti rambu-rambu lalu lintas beserta manfaatnya di jalan raya. Nah, sekarang bagaimana dengan kamu anak-anak? Apakah kamu sudah melaksanakan hak dan kewajibanmu dengan tanggung jawab saat di jalan raya? Ayo ceritakan ya. Kalian tulis di buku tulis kalian masing-masing. Oke? Sekian materi Pak Guru hari ini di tema 3, subtema 3, pembelajaran 4. Pesan guru, tetap semangat belajarnya ya di rumah dan jaga kesehatannya. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.